Assalamualaikum. Pagi hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku pada muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu unsur intrinsik cerita. Silakan disimak ya. Apa itu sastra? Sastra adalah suatu hasil karya manusia, baik lisan maupun tulisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetika atau keindahan bahasa yang dominan. Jadi, dalam kata lain, sastra itu adalah karya yang menggunakan kata-kata, tersusun dengan indah dan nyaman untuk dibaca ataupun didengar. Karya sastra dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu karya sastra non-fiksi dan karya sastra fiksi. Apa ya arti keduanya? Kita akan bahas satu persatu. Karya sastra non-fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita yang sifatnya informasi, yang dibuat berdasarkan data atau informasi yang pengarang dapatkan. Contoh, ensiklopedia, buku biografi, buku sejarah, dan buku karya tulis ilmiah. Semua karya sastra ini ditulis berdasarkan data atau informasi yang nyata dan akurat. Adapun karya sastra fiksi, yaitu karya sastra yang berisi cerita yang sifatnya imajinasi atau khayalan pengarang, bukan berdasarkan kenyataan. Contoh, cerpen atau cerita pendek, kumpulan puisi, novel, dan juga dongeng. Pada kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang karya sastra fiksi. Unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi adalah tema, tokoh, alur, konflik, latar, dan amanat. Kita akan membahasnya satu persatu. Tema adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang menjadi dasar sebuah cerita. Jadi tema merupakan gagasan dasar umum dari sebuah karya sastra. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah karya sastra. Tokoh dapat dilihat dari sisi peran dan sifat. Peran ada 2, yaitu peran utama dan peran pembantu. Sifat juga terbagi 2, ada sifat protagonis dan antagonis. Peran utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan paling sering muncul dalam cerita. Contoh, pada kisah Malin Kundang, maka peran utamanya adalah Malin Kundang, karena Malin Kundang adalah tokoh yang paling banyak diceritakan. Yang kedua, peran pembantu, yaitu tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung cerita dan berkaitan dengan tokoh utama. Contoh, pada kisah Malin Kundang, peran pembantunya adalah istrinya. Adapun sifat tokoh, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 2, yaitu protagonis. Artinya, tokoh yang memiliki sifat baik dalam cerita. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat buruk dalam cerita. Kita ambil contoh dari kisah Malin Kundang. Maka, tokoh yang memiliki sifat protagonis adalah Ibu Malin Kundang. Dan tokoh yang memiliki sifat antagonis adalah Malin Kundang. Ada cara untuk memberikan pendapat tentang tokoh dalam cerita. Yang pertama, kita harus membaca dengan seksama jalan cerita tersebut. Yang kedua, kita harus memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, kita juga bisa memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita.
Setelah kita melakukan 3 hal tersebut, maka kita baru bisa dapat memberikan pendapat tentang tokoh dalam cerita tersebut. Berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita dari awal hingga akhir. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara kronologis, berurutan dari tahap awal, tengah, dan akhir cerita. Contoh, sebuah cerpen yang menceritakan seorang anak kecil yang berakhir saat ia dewasa. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, yang mengalami setting waktunya pada masa lampau. Contoh, cerita seorang mantan veteran yang mengisahkan hidupnya di masa muda. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks sebuah cerita, kemudian melihat kembali ke masa lalu, kemudian diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Contoh cerita dengan alur campuran adalah sebagai berikut. Pada cerita ini dapat dilihat terdapat lompatan waktu, di mana di awal bercerita tentang Nina yang dipanggil ibunya. Lalu, Nina ingat kejadian tadi pagi. Lalu kembali lagi ke kondisi Nina yang berbicara dengan ibunya. Dan diakhiri dengan penyelesaian dari cerita tersebut. Maka cerita ini memiliki alur campuran. Berikutnya, konflik. Konflik adalah permasalahan, pertentangan, atau pertikaian yang terjadi dalam cerita. Kita sudah mengetahui bahwa dalam suatu cerita ada tokoh protagonis dan antagonis. Masing-masing tokoh tersebut memiliki ide tersendiri. Dan konflik pada cerita merupakan unsur penting yang sangat diperhatikan dalam mengembangkan alur. Latar adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam suatu cerita. Latar ada 3 jenis. Yang pertama, latar tempat. Contohnya di sekolah, di kamar, di kantor. Yang kedua, latar waktu. Contohnya di pagi hari, kemarin, hari Jumat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, latar suasana. Contohnya sedih, bahagia, bingung, dan sebagainya. Berikutnya adalah amanat, yaitu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.